Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Man of Plastic. Dalam film ini kita akan melihat seorang yang tidak memiliki pekerjaan, tapi dia memiliki banyak koneksi orang dalam dan berusaha menjalankan bisnis dengan menghalalkan segala cara demi bisnisnya berkembang. Dibintangi oleh aktor kesayangan kita yaitu Don Lee dan jajaran cast lainnya. Maka dari itu biar gak ketinggalan, lebih baik menonton filmnya secara langsung di kanal streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Film dimulai di salah satu kota yang famous dan glamor yang terdapat produk brand-brand terkenal, yaitu di Apgujeong, Korea. Terdapat seorang pria berbadan besar yang bernama Dae-guk, tapi kita pakai nama aktornya saja yaitu Don Lee biar lebih mudah paham alur ceritanya. Don Lee ini merupakan akamsi di Apgujeong. Dia tidak mempunyai pekerjaan, tetapi dia memiliki banyak koneksi atau kenalan orang dalam. Tidak heran, hampir semua orang di Apgujeong mengenali dirinya. Lalu Don Lee berjalan menuju kafe untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Taechon. Di saat itu, Don Lee datang untuk membahas sebuah bisnis black market dengan Taechon. Tetapi Taechon selalu menganggap Don Lee ini adalah benalu yang selalu ikut campur urusan orang. Bagaimana tidak, pada saat pertemuan ini tidak direncanakan oleh Taechon, tapi Don Lee lah yang kepo dan ingin ikut-ikutan untuk berbisnis. Taechon yang ilfil dengan Don Lee lalu meninggalkannya untuk berpamitan ke seseorang yang baru saja dia temui yang bernama Park Ji-woo dan seorang agensi gedung untuk membahas sebuah bisnis barunya. Di tempat lain, di sebuah kafe remang-remang di mana kita lihat Ji-woo yang baru saja datang disambut dengan mami-mami cantik yang bernama Mami Mi-jeong. Kemudian Ji-woo datang untuk membahas bisnisnya lagi bersama Taechon dan seorang agensi. Ji-woo ini adalah salah satu dokter ahli bedah operasi plastik yang baru saja dikeluarkan dari sebuah klinik karena diduga dia melakukan korupsi. Taechon menawarkan Ji-woo untuk bekerja sama membuka bisnis operasi plastik ilegal dan secara diam-diam. Namun Ji-woo menolak karena dengan latar belakang Taechon yang adalah seorang gangster atau mafia dan penawarannya tidak sesuai harapan Ji-woo. Ji-woo maunya menjadi seorang dokter ahli bedah operasi plastik yang terkenal. Tapi sayangnya dia tidak memiliki lisensi resmi sebagai dokter ahli bedah operasi plastik karena dia tidak sekolah khusus ataupun sejenisnya. Dia pun pergi meninggalkan Taechon ke kamar mandi dan mendapatkan telepon dari rentenir yang menagih hutang. Karena tidak mempunyai pekerjaan dan harus membayar kerugian atas dugaan korupsi pun membuat Ji-woo terpaksa melakukan pinjol. Lalu Don Lee yang kepo menghampiri Ji-woo. Dengan koneksi Don Lee yang banyak dan bagus, benar saja ternyata Ji-woo ini adalah tetangga dari temannya Don Lee. Don Lee lalu memberi kartu namanya ke Ji-woo, berharap dia bisa ikut bisnis dengan dirinya. Tetapi ketika Ji-woo melihat kartu nama Don Lee, dia langsung membuangnya karena kartu yang dikasih Don Lee itu adalah kartu ketua Korwil Fans Club Barcelona. Ketika Ji-woo hendak keluar, Mami Mi-jeong memberikan sebuah kartu nama seorang penyuplai serum kecantikan yang kepingin banget bertemu dengan Ji-woo. Keesokan harinya, Don Lee, Mami Mi-jeong dan satu temannya pun mengatur rencana untuk memanfaatkan Ji-woo agar mau berbisnis dengan mereka. Don Lee yang memiliki banyak koneksi orang dalam, ditambah si Mami pengurus kafe remang-remang dengan punya banyak kenalan klien-klien sugar daddy yang nakal pun bersatu membangun strategi agar si Ji-woo mau ikut bekerja sama dengan mereka. Pada sore harinya, Ji-woo datang ke alamat yang tertera di kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh Mami Jeong, yaitu tempat penyuplai serum kecantikan. Penyuplai serum itu bernama Nona Hong. Ternyata Nona Hong merupakan penyuplai serum ilegal yang memiliki banyak backingan para pihak aparat. Tidak lain dikarenakan klien-klien Nona Hong merupakan para istri atau kekasih simpanan para aparat tersebut yang membuat dia kuat menjalani bisnisnya hingga sekarang. Ji-woo ketika mendengar profil bisnis Nona Hong pun yang awalnya berniat mau bekerja sama langsung berubah pikiran dan pergi dari sana. Ji-woo sepulang dari tempat Nona Hong menuju ke kafe untuk bertemu dengan para rentenir yang ingin menagih hutangnya. Terkejut, Ji-woo tidak menyangka ternyata ada Don Lee yang berada satu meja dengan para rentenir itu.
Ternyata para rentenir itu adalah kenalannya Donlie. Lalu Donlie pun membuat penawaran ke si rentenir agar memberi keringanan untuk sistem hutang Ji-woo dengan memberikan tempo yang lebih lama dan dibayar uang pokoknya aja. Setelah deal, Donlie mengajak Ji-woo ke kafe remang-remang Mami Mi-jong untuk bertemu dengan seorang investor kenalannya Mami Mi-jong. Setelah mereka melakukan dan akhirnya Donlie dan Mami Mi-jong berhasil memujuk investor tersebut untuk membiayai bisnis mereka, yaitu membuka klinik operasi plastik. Bukan hanya itu, Donlie juga memberi hadiah ke Ji-woo, yaitu sebuah lisensi kedokteran. Dengan kebingungan dari mana dia mendapatkan lisensi tersebut, Donlie hanya menjawab kalau dia hanya mengandalkan the power of orang dalam kenalannya untuk membuatkan lisensi tersebut. Ji-woo yang kebingungan berubah menjadi gembira hingga dia tidak bisa banyak bicara dan dia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Donlie. Di pagi harinya, Donlie ke tempat Taecheon untuk merundingkan bahwa dia butuh gedung 15 lantai untuk membukakan klinik operasi plastik. Karena dia sudah berhasil membujuk Ji-woo untuk bermitra dengan dirinya. Secara sigap juga Donlie ingin bermitra dengan Taecheon dan juga bos besarnya. Mendengar hal tersebut, Taecheon pun tidak mau karena menganggap Donlie ini akan menjadi benalu. Dan dia bilang kepada Donlie untuk jalani aja dulu dengan membuka klinik biasa di tempat lama Ji-woo bekerja. Taecheon berkata bahwa dia akan mengurus agar bisa mendapatkan kembali jabatan Ji-woo untuk bisa menjadi dokter lagi di tempat lamanya. 아니 지우는 내 말만 듣는다니까. 새끼가 없다고 자꾸 수고비야 이씨. Singkat cerita, selang beberapa bulan, Donlie, Ji-woo, dan Mami Mi-jong berjuang membangun bisnis klinik mereka hingga membuat impian Ji-woo terwujud untuk menjadi dokter ahli bedah yang fenomenal dan terkenal. Semua media pun membicarakan tentang kepopuleran Ji-woo. Bahkan Ji-woo memiliki program televisinya sendiri. Tetapi di balik itu semua, ternyata mereka bertiga membangun bisnisnya dengan cara yang gelap. Bagaimana tidak, lisensi yang dibuatkan Donlie adalah lisensi palsu dan Ji-woo juga menerima suplai serum kecantikan palsu dari Nona Hong untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Semua itu Donlie lakukan demi bisnisnya berjalan lancar hingga sampai saat tiba di mana peresmian gedung 15 lantai pun akan dimulai. Terlihat Taecheon kalah pamor oleh Donlie yang telah berhasil mengambil hati bos besarnya Taecheon, yaitu Pak Wong. Bahkan Donlie lah yang memberi nama gedung 15 lantai itu yang bernama Oasis. Keesokan harinya, Donlie yang sudah dekat dengan Pak Wong pun mulai serakah dan mencoba membuat bisnis baru dengan mengajukan proposal ke Pak Wong. Donlie bermaksud membuat bisnis baru, yaitu bisnis kuliner. Setelah itu, Donlie diajak makan malam oleh Pak Wong, tapi ternyata Pak Wong bermaksud untuk menyuruh Donlie agar menjadikan menantu lelakinya sebagai direktur utama di Oasis. Tentu ini menjadi sebuah pilihan berat karena di satu sisi Ji-woo sedang menikmati masa karirnya, tetapi Donlie mau tidak mau harus menuruti kemauan Pak Wong agar segera menggantikan Ji-woo. Setelah pulang makan malam, Donlie mampir ke Oasis untuk merapikan berkas-berkas proposal yang sengaja disembunyikan dari Ji-woo. Tapi apesnya malah bertemu dengan Ji-woo yang hendak pulang dari Oasis. Dan benar saja, Ji-woo sudah mengetahui soal rencana Donlie yang akan membuat bisnis baru dengan Pak Wong yang membuat Ji-woo mulai kesel dengan Donlie. Besok malamnya Taecheon datang ke Oasis untuk bertemu dengan Ji-woo dan dia mengatakan kepadanya ternyata Donlie telah merencanakan untuk menggantikannya dengan menantu Pak Wong menjadi direktur utama Oasis. Hal ini membuat Ji-woo marah dan menemui Donlie. Dia pun melempar surat perjanjian untuk menjadikan menantu Pak Wong untuk menjadi direktur Oasis. Ji-woo dengan emosi berniat mengajak gelut Donlie, tapi karena badannya tidak sebanding dengan Donlie, malah Ji-woo lah yang bonyok ditampol oleh Donlie. 그게 원래 씨발 양아치들 습성이야. 그때까지 운동했어 이 개. 아이씨. Pada akhirnya peresmian bisnis baru Donlie dan Pak Wong pun dimulai. Ji-woo yang kesal tambah kesal ketika dipancing oleh Taecheon yang mengatakan bahwa menantu Pak Wong akan segera datang pada bulan depan. Ji-woo pun mulai pergi dari gedung Oasis dan ketika berada di basement dia pun menendang kaca spion mobil milik Donlie karena kesal. Keesokan paginya Donlie bercerita di ruangannya Ji-woo kalau dia hampir mati di jalan karena kaca spionnya tidak ada. Dan Donlie pun memberi sertifikat kalau Ji-woo resmi sudah menjadi wakil direktur Oasis.
Tetapi setelah keluar dari ruangan Ji-woo, Donli mendapatkan kabar kalau bisnisnya dibatalkan dan menantu Pak Wong akan lebih cepat datangnya. Dari sinilah masalah demi masalah menimpa Donli dan Ji-woo. Terdengar di media bahwa Oasis menggunakan serum palsu dan terungkap juga bahwa Ji-woo menggunakan lisensi palsu. Lalu Donli pun bertemu dengan Taechon dan menuduh Taechon lah yang membocorkan ini semua. Dan Ji-woo pun bertemu dengan Nona Hong untuk menanyakan siapa yang telah membocorkan bisnisnya. Karena Ji-woo tahu kalau Nona Hong selama ini memiliki backingan yang kuat. Lalu Nona Hong menjawab tidak lain tidak bukan pasti ada orang dalam yang mengetahui taktik dan cara mainlah yang telah melaporkan semuanya. Di tempat lain, Taechon pun berkata sama persis dengan apa yang dikatakan Nona Hong kepada Ji-woo, bahwa ada orang dalam di balik semua ini. Mereka pun dibuat kebingungan hingga saling tuduh pun terjadi. Ji-woo yang mulai curiga kepada Donli lah pelakunya, dan sebaliknya Donli pun sama curiganya kalau Ji-woo lah yang pelakunya. Dan akhirnya tanpa sengaja mereka bertemu di Oasis. Donli yang datang untuk mengurus berkas untuk mencuci uang yang selama ini dia tampung. Sedangkan Ji-woo mencari bukti agar Donli harus ikut menjadi tersangka. Akhirnya Donli berhasil mengurusi berkas untuk mencuci uang. Tetapi itu sia-sia karena Ji-woo juga berhasil mendapatkan bukti bahwa Donli telah melakukan penggelapan dana. Ji-woo pun bertemu Nona Hong untuk memberikan bukti tersebut karena tahu Nona Hong lebih bisa mengurus agar Donli ditangkap karena Nona Hong punya banyak koneksi para aparat. Keesokan harinya Ji-woo datang ke Oasis. Dia kaget sudah banyak wartawan yang menunggunya atas kasus tersebut. Bukan hanya itu, Intel pun datang untuk menangkap Ji-woo, tetapi Ji-woo pun berhasil melarikan diri. Hal yang sama pun terjadi kepada Donli. Ketika dia mengurusi pelunasan rumahnya, tiba-tiba Intel datang untuk menangkap Donli. Tetapi dia pun berhasil lolos dan kabur dengan mobilnya. Dengan terpaksa dia harus membatalkan pelunasan rumahnya. Ketika di mobil, Donli mulai curiga ada yang mengadu domba dia dengan Ji-woo. Donli pun berpikir kalau yang mengadu domba dia tidak seorang diri, melainkan beberapa orang yang berkelompok yang ingin menyingkirkan dia dan Ji-woo. Donli pun datang ke sebuah kafe, di mana kafe tersebut sering dipakai Taechon untuk bertemu orang penting. Tujuan Donli datang ialah untuk mengecek CCTV kafe tersebut untuk mengetahui apakah Taechon bertemu orang belakangan ini. Ketika Donli berpura-pura menjadi Intel dan ingin mengecek CCTV, benar saja dugaan Donli benar adanya. Kalau dibalik semua ini adalah ulah Taechon, Mami Mejong, dan Nona Hong. Stop, 잠깐만 여기. Dan mereka bertigalah yang berniat untuk menyingkirkan Donli dan Ji-woo demi merebut Oasis. Pada malamnya Ji-woo menelpon Nona Hong. Dia bertanya kepada Nona Hong cara agar dia bebas dari semua tudingan ini. Dan Nona Hong menjawab dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengaku dirinya juga sedang buron. Bahkan dia menyuruh Ji-woo agar tidak menghubungi dia lagi dan mematikan teleponnya. Ji-woo yang kebingungan dan merasa frustasi, dia pun berniat untuk melakukan hal yang gila. Di tempat lain, Donli yang berniat mau mengangkut semua uangnya dan ingin kabur, seketika kaget kalau ruangannya beserta uangnya sudah disiram bensin oleh Ji-woo yang sedang frustasi tersebut. Donli berusaha meyakinkan Ji-woo dengan menjelaskan kalau ini adalah ulah 3 orang dalam yang ingin menyingkirkan mereka berdua. Donli pun berkata sambil cari kesempatan untuk memadamkan korek api yang ada di tangan Ji-woo. Karena sudah merasa kesal dan frustasi, dia pun tidak mau mematikan korek apinya. Donli pun menjelaskan bahwa uang tersebut bernilai 14 juta dolar dan menawarkan kalau Ji-woo mau mengurungkan niat membakar uang tersebut, Donli akan membagi 2 uangnya serta mengajak Ji-woo untuk pergi ke luar negeri. Ji-woo yang mendengar hal tersebut pikirannya mulai jernih dan ketika memikirkan uang dan dia pun menoleh ke arah uang tersebut. Ketika Donli bilang hati-hati ke Ji-woo kalau koreknya mulai panas, tiba-tiba Ji-woo kesundut korek tersebut membuat Ji-woo melepaskan koreknya dan terjatuh ke lantai dan membuat api pun melebar kemana-mana dan kebakaran pun terjadi. Api pun mulai bertambah besar hingga membuat tabung oksigen pun terbakar dan menyebabkan ledakan yang besar di ruangan tersebut. Donli yang masih sadar ketika terbental oleh ledakan pun langsung membungkus uang yang tersisa dan berniat untuk pergi. Tetapi Donli kasihan melihat Ji-woo. Dia pun menolongnya dan membawa Ji-woo keluar gedung. Ketika sampai di luar gedung, Donli dan Ji-woo yang kehabisan tenaga pun harus ditangkap oleh aparat dan mereka pun masuk ke jeruji penjara.
Lalu setelah beberapa kemudian, akhirnya mereka berdua keluar dari penjara. Mereka yang sekarang tidak punya apa-apa berniat untuk membuka bisnis baru, yaitu bisnis pijat plus. Dan film Man of Plastic pun akhirnya selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam movie mania, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.